Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Para elit dan warga bangsa. Ketika hari ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 dengan gembira. Marilah berefleksi mendalam agar berbangsa bernegara dengan syarat makna. Merayakan kemerdekaan tentu mengandung rasa gembira sebagai ekspresi kesyukuran atas karunia Tuhan yang sangat berharga. Namun, kegembiraan mesti disertai penghayatan akan makna merdeka dan nilai-nilai dasar yang menjadi nyawa Indonesia. Agar kegembiraan itu tidak bersifat lahiriah semata, apalagi berubah menjadi pesta pora. Apakah Pancasila saat ini benar-benar menjadi ruh, jiwa, atau nyawa dalam penyelenggaraan dan kebijakan membangun negara Republik Indonesia? Apakah seluruh warga dan pemimpin Indonesia senantiasa berpikir, bersikap, dan bertindak di atas nilai utama Pancasila? Pancasila tidak menjadi jargon dan kata-kata belaka. Pancasila niscaya menjadi praktek hidup berbangsa dan bernegara yang luhur dan utama. Wujudkan dan praktekkan Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kebijakan-kebijakan publik secara nyata. Kekuasaan dalam pemerintahan negara, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, dan lembaga-lembaga bentukan pemerintahan lainnya harus berdiri tegak di atas nilai dasar Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Agama dan kebudayaan menjadi nilai luhur yang membentuk dasar moral dan etika ber-Indonesia, agar elit dan warga bangsa tidak bertindak sekehendaknya. Ketika saat ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79, maka hayati dan praktekkan nilai-nilai dasar yang menjadi nyawa negara Republik Indonesia itu. Jangan berhenti di kulit luar dan kesemerakan lahiriah semata. Bangunlah jiwa Indonesia agar lahir Indonesia Raya yang bernyawa, yakni Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagai tujuan dan cita-cita nasional yang digoreskan para pendiri negara. Bawalah negara tercinta ini pada cita-cita luhurnya yang mulia. Rakyat Indonesia menderita ratusan tahun akibat kezaliman penjajah. Sekarang kita yang menikmati bumi dan kekayaan negeri ini mestinya menghayati betul betapa pengorbanan mereka untuk Indonesia. Dan jangan kita sia-siakan, apalagi kita hianati. Di antara pejuang bangsa itu bahkan banyak yang tidak berpredikat pahlawan nasional. Bahkan gugur tanpa nama. Karenanya, jangan biarkan Indonesia saat ini nestapa
apalagi mati suri, karena raganya terlepas dari jiwanya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, politik dinasti, utang negara, salah urus, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, wujud dari pengkhianatan atas jiwa kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pejuang dan pendiri Indonesia. Kemerosotan moral, etika, dan segala tindakan buruk dalam berbangsa bernegara merupakan bentuk perusakan jiwa Indonesia. Maka kunci Indonesia Raya agar tetap bernyawa dan tidak salah arah dalam memperjuangkannya, semuanya berada di pundak para pemimpin bangsa. Jadilah para pemimpin Indonesia yang berjiwa, berpikiran, bersikap, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan, serta sejarah Indonesia yang syarat makna itu. Jadilah para pemimpin negarawan yang mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan golongan sendiri. Mr. Supomo bahkan mengingatkan dalam pidatonya, kepala negara dan badan-badan pemerintahan lain harus bersifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara, kata dia, harus bersifat badan penyelenggara, badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya. Bukan dari hasrat dan langkah diri sendiri yang haus kuasa. Para pemimpin Indonesia harus sudah selesai dengan dirinya, dengan mengutamakan sikap memberi dan bukan meminta, apalagi mencuri dari Indonesia. Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu, kata John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Jangan sampai Indonesia Raya kehilangan nyawa karena warga dan elit bangsanya bertindak sekehendaknya, menjadi elit dan warga pemburu kuasa, tahta, dan gemerlap dunia. Para pemimpin Indonesia, termasuk para ilmuwannya, niscaya menjadi penjaga integritas kenegarawanan berbasis nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan bangsa. Menjadi para elit penjaga kebenaran, moral, etika, pengetahuan, dan kemajuan bangsa. Semua harus konsisten mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan berkorban sepenuh jiwa raga. Para elit negeri, jangan sibuk membangun legasi dan kepentingan diri yang merusak nilai-nilai luhur dan membebani masa depan Indonesia. Jadilah elit dan warga penyebar kebaikan berbasis iman dan takwa, agar Tuhan memberkahi Indonesia sebagaimana janjinya. Walau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard.
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Al-A'raf 96. Keberhasilan Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan kemajuan fisik sedikjaya apapun tidak akan bertahan lama jika negara dan bangsa kehilangan nilai-nilai luhur nan utama. Menjadi Indonesia tanpa nyawa. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.